Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih. Kita bersyukur kalau pada hari ini kembali kita boleh belajar bersama-sama kitab Nehemia. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi menjelang siang ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Nehemia pasal 5 dan 6. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan, sehingga kami ada saat ini karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, terang Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan, sehingga kami semua boleh dibukakan, kami boleh menerima berkat daripada firman-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang kasih, minggu lalu kita sudah belajar dari Nehemia pasal 3 dan 4. Kita melihat bagaimana adanya ancaman di tengah-tengah pembangunan. Bagaimana Sanbalat sebagai gubernur Samaria dan juga Tobia, dia menghina pembangunan tembok orang Israel. Tetapi meskipun mereka menghina dan meremehkan, pada akhirnya mereka ketakutan juga karena tembok itu makin lama makin kokoh. Dan ketakutan itu mengubah hinaan menjadi ancaman serangan. Di dalam Nehemia 4 ayat 8 mengatakan mereka merencanakan membuat kekacauan dan memerangi orang-orang Israel yang membangun tembok. Mereka sangat gigih melawan pembangunan tembok itu, karena daerah merekalah yang paling terancam jika Israel kembali kuat secara politik. Mereka sadar bahwa walaupun yang kembali dari pembuangan hanyalah sekelompok kecil orang, tetapi Israel adalah bangsa yang tersebar dengan jumlah yang banyak di tempat pembuangan. Dan mereka menyadari sejarah Israel yang agung disertai oleh Tuhan. Mereka tahu bahwa kalau Israel kembali memiliki otoritas secara politik, maka daerah mereka lah yang akan lebih dahulu terancam oleh Israel. Maka pembangunan tembok yang sepertinya mustahil dapat dikerjakan, ternyata makin terlihat keberhasilannya. Dan ini membuat mereka memakai strategi apapun yang perlu untuk menghentikan rencana pembangunan itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam Nehemia pasal yang kelima. Bagaimana judul perikop di ayat 1 sampai 13, yaitu Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Kita melihat terlebih dahulu di dalam ayat 1 hingga yang kelima, yaitu tentang permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang miskin. 3 contoh berikut ini Bapak Ibu merupakan gambaran dari berbagai macam masalah, bukan hanya masalah spesifik, tetapi juga yang mendasarinya adalah masalah, kita akan melihat masalah yang dihadapi oleh orang miskin, khususnya ketika terjadi kekeringan atau kelaparan. Kita bisa membandingkan situasi seperti pada zaman Hagai, lebih dari 70 tahun sebelumnya. Orang miskin ini terdiri dari para pekerja harian yang tidak memiliki tanah dan petani yang hanya memiliki sebidang tanah yang sempit. Dalam Nehemia 1 bunyinya, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Pengambilan laki-laki dewasa untuk bekerja di tembok ternyata membuat banyak keluarga yang sudah berjuang untuk bertahan hidup berada dalam situasi yang menyedihkan. Situasi yang serupa juga akan muncul seperti selama peperangan. Mereka harus bergantung pada kerja keras istri dan anak-anak mereka. Ini menjelaskan mengapa para istri secara khusus disebutkan sebagai orang yang lantang. Mereka menanggung beban situasi tersebut. Jadi, keluarga-keluarga mengeluh tentang kekerasan sesama orang Yahudi yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menambah kekayaan mereka sendiri. Daripada mentaati hukum yang mengatakan, engkau harus membuka tanganmu untuk saudaramu, untuk orang-orang yang membutuhkan, dan untuk orang-orang miskin di negerimu.
Di dalam ayat yang kedua, firman berkata, ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Keluhan pertama disampaikan atas nama mereka yang kelaparan karena tidak mampu membeli makanan. Mencari nafkah mereka yang biasanya bekerja sebagai buruh harian untuk mendapatkan upah tidak ada. Namun mereka tetap harus menghidupi keluarga besar. Kehilangan mereka bahkan untuk jangka waktu kurang dari 2 bulan merupakan bencana. Mereka membutuhkan gandum hanya agar mereka dapat memakannya dan bertahan hidup. Tidak disebutkan bahwa apakah mereka memiliki tanah. Oleh karena itu, kita harus berasumsi bahwa mereka tidak memiliki tanah. Nehemia pasal 3 mengatakan, dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Kita melihat kelompok kedua memang memiliki sebidang tanah yang kecil, namun mereka adalah petani yang hidup pas-pasan, berjuang untuk menghasilkan cukup makanan. Namun panennya buruk dan laki-laki dewasa mereka tidak hadir untuk membantu panen yang sedikit itu, atau untuk bertindak sebagai buruh paruh waktu, mendapatkan upah untuk menambah sedikit hasil panen mereka. Jadi, agar mereka dapat memperoleh makanan untuk dimakan dan biji-bijian yang harus ditanam untuk menghasilkan panen tahun berikutnya. Mereka telah menggadaikan ladang dan kebun anggur mereka yang kecil. Pembayaran kembali sudah jatuh tempo untuk membayarnya, dan mereka harus menjual beberapa anak mereka menjadi budak utang, atau kehilangan tanah mereka yang kemudian akan menempatkan mereka pada posisi orang-orang pertama. Dalam Nehemia ayat yang keempat, firman mengatakan juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Ladang dan kebun anggur yang sedikit lebih besar dari kelompok ketiga ini juga tidak produktif karena kekeringan. Dan situasi menjadi lebih buruk karena laki-laki dewasa mereka tidak ada di sana untuk membantu. Tetapi mereka disibukkan dengan membangun tembok. Jadi mereka harus meminjam uang untuk membayar upeti raja. Berdasarkan kepemilikan tanah, dengan demikian menggadaikan masa depan mereka. Pinjaman ini harus dibayar kembali, tampaknya dengan bunga yang sebenarnya dilarang. Dan ini harus dibayar dari hasil panen di masa mendatang. Secara finansial, keadaan ini begitu menyulitkan. Dalam ayat yang kelima, sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sepupu sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ketiga kelompok khawatir tentang kemungkinan akhirnya harus menjual anak-anak mereka ke dalam perbudakan utang, di mana anak-anak mereka akan menjadi pelayan yang tidak dibayar, dengan pembayaran untuk layanan mereka diberikan di muka sebagai harga pembelian dari budak virtual model. Perbudakan ini akan berlangsung selama 7 tahun, dan ini sedang dilakukan kepada mereka, bukan oleh orang asing, tetapi oleh sesama orang Yahudi yang memiliki garis keturunan yang sama seperti mereka. Memang beberapa anak perempuan mereka telah dibawa ke dalam perbudakan seperti itu. Gadis-gadis akan dijual terlebih dahulu karena mereka tidak berguna di ladang. Orang tua mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hal itu, ladang dan kebun anggur mereka berada di bawah kendali orang lain, baik melalui penjualan maupun melalui hipotek, dengan hasil bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang. Jadi Bapak Ibu, kita melihat satu gambaran bagaimana keadaan yang begitu sulit karena para suami
anak-anak muda harus bekerja membangun tembok. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-6 hingga yang ke-13. Dengan perikop di sana bahwa Nehemia mengekspresikan kemarahannya. Dia mengakui perannya dalam penyebab masalah ini. Dan kemudian Nehemia mengajukan solusi. Ketika Nehemia mendengar permohonan mereka, ia menjadi marah, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Ia segera menyadari bahwa ia dan orang-orang Yahudi yang relatif kaya lainnya, mungkin sebagian besar tidak sengaja, tetapi beberapa karena keserakahan belaka telah mengabaikan kebutuhan orang miskin. Sekarang ia meminta mereka untuk memperbaikinya. Fakta bahwa orang kaya menanggapi dengan begitu mudah menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku mereka tidak berpikir. Nehemia sebagian menyerukan ajaran hukum tentang riba. Bagaimana menurut kembali ekstra di atas pinjaman dasar, sesuatu yang dilarang di dalam Keluaran 22 ayat 25. Dan sebagian lagi pada sifat kontradiktif dari perilaku mereka. Poin terakhir ini didasarkan pada fakta bahwa mereka telah dengan murah hati, membayar untuk menebus saudara-saudara mereka dari perbudakan ketika di Babelonia dan melakukan hal yang sama di Yehuda. Tetapi sekarang mereka sendiri memperbudak saudara-saudara yang sama itu dan orang lain seperti mereka. Memang benar bahwa hukum Taurat mengharuskan bahwa pada akhir setiap tahun ke-7 semua hutang harus dibebaskan dan bahwa semua budak Ibrani juga harus dibebaskan. Tetapi kita tidak tahu sejauh mana persyaratan ini dipenuhi. Dan itu tidak menyelesaikan situasi saat ini. Jadi Nehemia melangkah lebih jauh. Dia meminta orang-orang kaya mengingat keadaannya untuk segera melakukan pembebasan itu. Dan itu adalah suatu penghargaan bagi mereka, bahwa mereka bersedia. Meskipun mungkin banyak yang bersedia hanya agar tidak kehilangan muka di hadapan rekan-rekan mereka. Ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, "Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu." Kisah-kisah sedih yang menimpanya membuat Nehemia marah, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Bagaimana mungkin mereka mengabaikan kebutuhan keluarga-keluarga yang telah bekerja dengan sukarela di tembok-tembok itu, mungkin tanpa dibayar? Dan bagaimana mungkin mereka mengabaikan situasi kemiskinan yang sangat parah? Masalah yang selalu dihadapi orang-orang yang relatif kaya adalah mereka tidak menghargai posisi orang-orang yang berada di tingkat kemiskinan terendah. Mereka hanya berasumsi bahwa mereka akan mampu bertahan hidup, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Nehemia di ayat yang ke-7. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka satu sidang jemaah yang besar. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai konsekuensinya, maka Nehemia pertama-tama memeriksa hati nuraninya sendiri. Ia berkonsultasi dengan dirinya sendiri. Karena ia menyadari bahwa ia bersalah karena mengabaikan situasi tersebut dengan meminjamkan uang kepada orang miskin dengan bunga. Kemudian ia berdebat dengan orang-orang kaya di antara rakyat, para bangsawan dan juga penguasa. Dia menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan hal yang sama. Mereka memungut bunga dari saudara-saudara mereka. Dan itu sangat bertentangan dengan hukum Taurat. Dan ia organisasi pertemuan besar di mana masalah tersebut dapat dipertimbangkan. Ia tahu bahwa orang-orang lebih cenderung untuk beramal jika hal itu dituntut dari mereka di depan umum. Ayat yang ke-8. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu,
supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Ayat 8 ini Nehemia menyatakan bahwa mereka berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi. Jadi Nehemia kemudian meminta mereka untuk mempertimbangkan sifat yang bertentangan dari perilaku mereka. Sementara di Babilonia, mereka telah membayar banyak uang untuk menebus sesama orang Yahudi yang telah diperbudak oleh orang asing dari perbudakan. Sehingga mereka dapat kembali bersama orang Yahudi di negeri itu. Dan mereka juga telah membayar orang asing setempat harga tebusan untuk budak-budak Yahudi di negeri itu. Namun sekarang mereka sendiri berada dalam posisi yang bertentangan dengan perbudakan. Mereka melihat bagaimana orang-orang Yahudi memperbudak saudara-saudara yang sama. Dan orang-orang lain seperti mereka menjual mereka pada diri mereka sendiri. Apakah mereka menganggap bahwa hal ini menyenangkan hati Allah? Bapak Ibu, gagasan pembebasan budak-budak Yahudi dari tangan orang asing ini memang ditetapkan di dalam hukum Taurat. Meskipun prinsip di sana diterapkan bahwa mereka yang berada di tanah, tempat gagasan tanah Yubil diterapkan. Dan gagasannya adalah bahwa mereka ditebus, kemudian akan melunasi utang mereka sebagai pekerja upahan, bukan sebagai budak. Akan tetapi Bapak Ibu yang kekasih, praktik ini telah diperluas untuk mencakup tebusan oleh orang-orang Yahudi yang murah hati atas setiap orang Yahudi yang berada di tangan orang-orang asing. Ketika Nehemia mendengar itu, Nehemia tengah mendengarnya di dalam keheningan. Dia merasa begitu bersalah. Dan bahkan juga mereka juga menyadari ketidakkonsistenan mereka sendiri. Sehingga tidak seorang pun berbicara untuk membela diri. Mereka mengakui bahwa mereka tidak punya alasan untuk apa yang telah mereka lakukan. Di dalam ayat yang ke-9, kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah untuk menghindar diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Ia menekankan bahwa apa yang ia dan mereka lakukan tidaklah baik. Bukankah mereka seharusnya takut kepada Tuhan? Menyadari bahwa dengan perilaku mereka, mereka mendatangkan celaan dari bangsa-bangsa di sekitar. Musuh-musuh mereka yang disebutkan sebelumnya, atas diri mereka sendiri dan atas Tuhan mereka, mereka menyatakan Tuhan mereka berbeda dari dewa-dewa bangsa-bangsa. Bahwa dari Yahweh, mereka juga menunjukkan bahwa perilaku mereka, hal itu sangat membuat perbedaan pada cara hidup mereka. Sehingga memberi kesan bahwa Tuhan mereka sebenarnya tidak berbeda sama sekali. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Nehemia tidak memaafkan dirinya. Dia dan pengiringnya atau para hambanya, mereka yang istilahnya membantu negara, dan bahkan saudara-saudaranya sendiri, sama-sama bersalah atas perilaku tersebut. Meminjamkan uang dan gandum untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana mereka mengikuti cara-cara Persia dan Babilonia. Akan tetapi, karena mereka baru berada di Yehuda dalam waktu yang singkat, mereka tidak mungkin benar-benar menyebabkan bahwa kesulitan karena pinjaman itu pasti baru saja dilakukan. Namun kemudian Nehemia mengakui bahwa niatnya memang ada. Dengan cara itu dia menghilangkan rasa tersinggung yang mungkin ditimbulkan oleh kata-katanya. Dia tidak bersikap lebih suci daripada yang lain. Dan perlu dicatat bahwa praktek ini sendiri tidak dilarang. Hanya jika berkaitan dengan sesama orang Yahudi. Karena itu, dia meminta mereka untuk menghentikan praktek tersebut. Seperti yang dia inginkan.
itu harus menjadi pengaturan permanen untuk masa depan, bukan tindakan sementara. Dan perlu dicatat bahwa hal ini tidak mengutuk praktek komersial modern dalam meminjamkan uang dengan bunga yang wajar. Namun hal ini menunjukkan bahwa pinjaman pribadi kepada sesama orang Kristen dan kerabat, dan kepada mereka yang benar-benar miskin untuk memenuhi kebutuhan pribadi, meskipun diberikan dengan sukarela, tidak boleh diberikan atas dasar memperoleh. Kita melihat dalam ayat 11 Bapak Ibu, biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang, serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Nehemia sekarang meminta mereka untuk mengembalikan kepada orang-orang yang telah mereka tuntut ladang-ladang, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun, dan orang-orang mereka beserta kewajiban untuk membayar bunga dan mengembalikan modal. Itu akan menjadi semacam tahun pembebasan seketika dengan semua utang dibatalkan dan semua harta benda dikembalikan untuk memulai satu negara yang baru dengan dasar yang benar, yaitu bahwa Yehuda telah menjadi entitas tersendiri meskipun di Kekaisaran Persia. Bapak Ibu, kita melihat juga bahwa beberapa orang melihat sebagai kemungkinan bunga untuk periode 1 bulan yang menunjukkan bunga sebesar 12%. Nah, jika demikian, tampaknya telah disetujui secara umum sebelumnya. Dan pada kenyataannya pada masa itu, bunga tersebut sangat besar. Kita tahu bahwa selama periode Persia, bunga yang mendekati 20% biasanya diminta oleh para pemberi pinjaman uang dan seringkali jauh lebih tinggi. Meskipun demikian, Nehemia meminta agar bunga tersebut dibatalkan. Dengan kata lain, bagian dari pinjaman yang belum dilunasi harus dianggap sebagai hadiah dan bunga yang diminta harus dibatalkan. Namun, ini mungkin agak terlalu teknis. Urainya mungkin menyarankan bahwa nilai tukarnya berbeda. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ada satu pembaharuan mengenai masalah melunasi pinjaman. Jadi kalau kita melihat dalam ayat 12 juga dikatakan bahwa berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Ayat 12 ini Bapak Ibu mengingatkan pada setiap kita bahwa orang-orang Yahudi yang kaya juga menanggapi dengan positif. Mereka berjanji akan mengembalikan semua harta benda dan membatalkan semua utang. Mereka mau berhenti memungut bunga sesuai dengan saran Nehemia. Siapapun yang memiliki keberatan dalam masalah ini, seperti yang hampir tak terelakkan, nampaknya malu untuk menentang kemurahan hati sebagian besar. Kita bisa memahami bagaimana hal ini akan memberikan dorongan baru bagi para pekerja di tembok. Dan bagaimana hal itu akan meningkatkan otoritas Nehemia di antara orang miskin. Jadi kita perlu melihat di sana Bapak Ibu, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa sekalipun di sana dikatakan mereka akan mengembalikan semua harta benda dan membatalkan semua utang. Mereka akan berhenti memungut bunga sesuai dengan saran Nehemia. Namun kita bisa melihat tentang penyediaan makanan bagi orang miskin. Dan itu juga bukan bagian kesepakatan jangka panjang di sini. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat diabaikan. Di dalam ayat 12, firman Tuhan mengatakan, lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah kepada mereka bahwa mereka akan menepati janji mereka. Ayat 12 ini mengingatkan atau menyatakan bahwa Nehemia kemudian meminta mereka untuk meneguhkan apa yang telah mereka janjikan dengan sumpah di hadapan para imam. Hal ini
membuat semuanya mengikat secara hukum. Sejak saat itu, mereka tidak dapat mengingkarinya. Ini bukan pertanda bahwa ia tidak mempercayai mereka, tetapi membuat seluruh pengaturan menjadi sah, menghilangkan keraguan yang mungkin dimiliki siapapun, dan bahaya bagi siapapun yang nantinya akan berubah pikiran. Dan hal ini membuat pengaturan menjadi kokoh dan pasti. Jika terjadi sesuatu di masa mendatang, maka para imam ini dan rekan-rekan akan menjadi hakim. Ayat 13. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Nehemia kemudian melakukan tindakan simbolis dengan mengguncangkan pangkuannya atau istilahnya mengeluarkan kantungnya dengan menyatakan demikianlah kiranya Allah mengguncang dari rumah dan pekerjaan mereka siapapun yang tidak memenuhi janji-janjinya. Barang-barang pribadi dibawa dalam lipatan jubah dan diikat dengan ikat pinggang. Barang-barang inilah yang ia kibaskan sebagai isyarat kenabian. Tindakan terang-terangan seperti itu dipandang oleh mereka sebagai satu penyegelan terhadap setiap apa yang sudah diucapkan dan sebagai jaminan bagaimana hukuman apapun akan ditanggungkan dari Tuhan. Kita melihat bahwa mereka berkumpul dan mereka tidak melihat hal itu sebagai teguran. Tetapi mereka melihat satu penyegalan posisi terlihat dari tanggapan mereka. Mereka semua setuju dengan keputusan Nehemia, sehingga mereka berkata amin, dan mereka memuji Tuhan, memuji Yahweh. Mereka jelas sebagai awal yang baru, mereka bersuka cita dalam persatuan yang baru itu. Dan perselisihan di antara mereka telah disingkirkan. Dan akhirnya kita melihat di sini bahwa semua orang melakukan apa yang telah mereka janjikan. Semua bekerja sama untuk melaksanakan usulan mereka. Kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai 19. Bagaimana kita melihat perikop dengan tema sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat di dalam ayat 14 sampai 19 ini bagaimana Nehemia tetap menjadi bupati atau istilahnya gubernur ya, dengan semangat yang sama seperti yang telah diinstruksikan kepada orang-orang kaya. Mereka menolak membiarkan jabatannya supaya tidak menjadi beban bagi rakyat. Ada kemungkinan bahwa setelah memenuhi niat awalnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, Nehemia kembali kepada raja dan ditemani oleh pengawalnya. Dan ini mungkin mengakibatkan dia menyiapkan laporan yang merupakan bagian besar dari bagian pertama kitab Nehemia. Bapak Ibu, namun kita bisa melihat, namun nampaknya raja kemudian mengangkatnya sebagai bupati atau gubernur atas Yehuda. Sebuah jabatan yang dipegangnya selama 12 tahun. Dan ini mungkin karena ada kerusuhan di Mesir di bawah Inaros dan diikuti oleh pemberontakan oleh Megabisus, gubernur Suriah saat itu. Jadi dengan konsekuensi bahwa raja ingin memastikan dukungan setia Yehuda di daerah yang sensitif seperti itu pada saat yang sangat penting. Terutama sekarang setelah Yerusalem telah dibentengi. Bisa jadi dia ingin memastikan bahwa Yerusalem berada di tangan yang aman, memberikan pengaruh yang menenangkan di daerah tersebut. Dalam bagian yang mungkin ditambahkan pada laporan sebelumnya, Nehemia sekarang menjelaskan bagaimana dia sendiri selama 12 tahun itu berusaha untuk tidak menjadi beban keuangan bagi orang-orang Yahudi. Dia menjelaskan bahwa kita mengharapkan dari seseorang dengan kedudukan tinggi itu adalah
orang yang sangat kaya, dan dia siap menggunakan kekayaan itu untuk melayani Tuhan dengan memastikan stabilitas keuangan umatnya. Dan akibatnya, dia tidak meminta tunjangan normal yang tersedia bagi gubernur Persia. Dan sesuai dengan gaya Nehemia yang sebenarnya, dia minta Tuhan untuk menyaksikan fakta demi kebaikannya. Kita membaca di dalam ayat yang ke-14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasta. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ini adalah petunjuk pertama bahwa Nehemia ketika diangkat menjadi gubernur atau bupati. Menarik untuk dicatat bahwa meskipun Nehemia berbicara tentang gubernur-gubernur sebelumnya, bahwa tidak seorang pun kecuali Sesbasar, yaitu seorang yang melakukan sesuatu yang begitu melakukan hal-hal yang baik ya. Jadi dia tidak menggunakan apa yang menjadi haknya, dia tidak melakukan apa yang mencari keuntungannya sendiri. Nah, telah dikemukakan bahwa ini karena sejak upaya sebelumnya untuk membangun tembok di Yerusalem, Tobia telah bertindak sebagai wakil gubernur di bawah jabatan gubernur di Samaria. Nah, ini menjelaskan bahwa baik perasaan keras mereka terhadap Nehemia dan akan terikat di dalam hubungan Tobia yang nyaman dengan orang-orang terkemuka di Yehuda. Zerubabel disebut sebagai gubernur oleh Hagai, tetapi ia tidak disebut gubernur di dalam Esra. Namun ini menunjukkan bahwa adanya bahaya dari argumen yang didasarkan pada hal tersebut. Jika kita hanya memiliki Esra saja dan tidak akan melihat Zerubabel sebagai gubernur, karena kita akan melihat dia senantiasa bertindak bersama-sama dengan yang lain. Kita juga tidak diberitahu apakah Nehemia diangkat sebagai gubernur sejak awal. Saran-saran bahwa ia telah menetapkan waktu bagi raja untuk berpulangnya akan bertentangan dengan gagasan tersebut. Jadi mungkin saja setelah selesainya pembangunan tembok, ia kembali ke Persia, hanya untuk mengetahui bahwa raja ingin dia kembali sebagai gubernur karena situasi politik. Sebuah jabatan yang kemudian dipegangnya selama 12 tahun. Dan ia menunjukkan di sini bahwa selama seluruh periode 12 tahun ini, ia dan keluarganya tidak memakan roti, tidak meminta orang-orang Yehuda untuk menyediakan dia rumah dan makanan, seperti yang biasanya diharapkan oleh seorang gubernur atau bupati. Dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, ayat ini begitu luar biasa. Bagaimana Nehemia dengan berani berkata bahwa aku tidak melakukan hal-hal seperti bupati-bupati sebelumnya. Tetapi Nehemia dikatakan dia takut akan Allah. Jadi hal yang berbeda dengan para bupati sebelumnya. Bagaimana para bupati sebelumnya menjadi beban bagi rakyat. Mereka mengambil makanan dan minuman dari mereka serta mengambil 40 sikal perak. Mengingat makanan dan minuman mereka juga disediakan bagi mereka. 40 sikal perak itu adalah satu jumlah yang cukup besar. Sehingga dikatakan juga para mantan penguasa Yehuda ini mungkin tidak memegang jabatan bupati penuh dan sama seperti yang dinikmati Nehemia. Tetapi terlepas dari apakah mereka memegang jabatan bupati penuh atau tidak, mereka telah menjadi penguasa rakyat dan bertanggung jawab kepada penguasa Persia. Kita melihat istilah gubernur atau bupati di sini bersifat umum dan karenanya tidak menentukan, ya. Tetapi tampaknya para gubernur ini memanfaatkan posisi mereka sehingga
Bahkan para menteri dan penasihat mereka menjadi beban. Akan tetapi Nehemia bisa menahan diri dari semuanya. Karena dikatakan Nehemia takut akan Tuhan. Nehemia adalah contoh yang baik dari padanan kitab Perjanjian Lama tentang seorang pria yang mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Bagaimana dia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Ayat yang ke-16. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan sebuah anak buahku dikumpulkan di sana, khusus untuk pekerjaan itu. Ayat 16 di sini kita bisa melihat Bapak Ibu yang kasih, sikap Nehemia ditunjukkan oleh fakta bahwa ia terus mengerjakan tembok itu hingga selesai. Seperti yang dilakukan oleh para pelayannya. Ia juga tidak memperoleh tanah apapun dengan cara apapun. Nehemia tidak bermaksud untuk memperkaya dirinya sendiri. Ayat 17. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa. 150 orang selain mereka juga datang pada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Dan semua ini terjadi meskipun faktanya sesuai dengan adat Persia yang diakui. Ia terus-menerus menjamu banyak tamu di mejanya. Dengan demikian ia terus-menerus menyambut di mejanya 150 pejabat Yahudi terkemuka, termasuk para penguasa mereka, serta pejabat penting dari negara-negara di sekitarnya. Dengan demikian menjaga prestise kekaisaran. Ayat 18, kita baca di sana, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Nehemia menjelaskan apa saja yang ia libatkan. Bahkan dia juga menjelaskan bahwa setiap hari seekor lembu dan 6 domba pilihan disembelih dan dipersiapkan untuk pesta bersama dengan banyak binatang burung lainnya. Dan setiap 10 hari gudang anggur diisi ulang. Namun terlepas dari semua biaya ini, dia tidak menuntut apapun dari rakyat dengan mengklaim itu sebagai makanan bagi bupati, karena dia menyadari beban keuangan yang mereka tanggung. Tampaknya Nehemia menanggung semuanya itu dari harta warisan keluarganya sendiri. Nehemia sangat berbeda dengan para penguasa pada umumnya, di mana mereka menggunakan jabatan mereka untuk mendapatkan apa yang biasa mereka dapatkan. Ayat 19 berkata, Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Dan Nehemia melakukan dengan sadar karena cinta kepada Tuhan. Karena itu ia memohon kepadanya untuk mengingat kebaikan semua yang telah ia lakukan bagi umat Tuhan. Inilah satu-satunya pahala yang ia cari, untuk menyenangkan Tuhan yang dia ingin perkenankan. Kita memperhatikan bahwa Nehemia 13 ayat 22 juga menjelaskan bahwa dengan begitu Nehemia tidak berpikir bahwa ia memperoleh kasih karunia, tetapi ia sepenuhnya menyadari bahwa ia sangat bergantung pada belas kasihan Tuhan. Jadi kita bisa meneladani bagaimana Nehemia bukan hanya dia tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi juga Nehemia adalah seorang yang sangat bergantung pada belas kasih Tuhan. Nehemia memang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan, tetapi dia juga sangat bergantung pada belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-6. Di dalam perikop ini ayat 1-19, judulnya adalah pembangunan tembok diselesaikan dan ada usaha-usaha membunuh Nehemia.
Ayat 1-9, kita akan melihat bagaimana musuh-musuh Yehuda mengakui bahwa tembok itu telah selesai dibangun, terlepas dari gerbang-gerbangnya. Ayat 1 berkata, ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Bapak Ibu, berita itu sampai kepada semua musuh yang disebutkan dalam Nehemia 4 ayat 7, bahwa tembok-tembok telah rampung kecuali pintu gerbang, yang pintu-pintunya juga belum rampung dan belum digantung. Hal ini akan membuat mereka sangat cemas. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa Yerusalem sekali lagi akan menjadi kekuatan di negeri itu. Dan bahwa kota itu sekarang aman. Kota itu tidak dapat lagi diintimidasi. Tidak lagi kelompok-kelompok bersenjata bisa menyerang. Ya, bagaimana kelompok-kelompok tidak dikenal, mereka bersenjata, mereka memasuki Yerusalem dengan sesuka hati. Sekarang diperlukan investasi untuk membangun kota bertembok yang dibentengi. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan berani dilakukan oleh pejabat di Kekaisaran Persia, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa itu dilakukan sebagai satu pengkhianatan. Hal ini mengakibatkan perubahan taktik di pihak mereka. Tidak lagi menjadi masalah untuk mengecilkan hati para pembangun. Mereka menyadari bahwa sekaranglah saatnya untuk menyingkirkan atau mendiskreditkan Nehemia, ya, bahwa saat ini, ya, supaya akhirnya tidak terlambat. Dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Gefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Dengan tujuan ini, maka Sanbalat sebagai gubernur Samaria dan Geshem, raja Kedar, dan kepala suku Arab, itu berkumpul untuk bersengongkol melawan Nehemia. Mereka meminta Nehemia untuk menemui mereka di Kafirim atau desa di dataran Ono untuk membicarakan berbagai hal. Daerah itu berada di perbatasan barat laut Yehuda dan berjarak sama dari kota Yerusalem dan Samaria. Namun daerah ini juga cukup terpencil sehingga kejadian-kejadian di sana dapat ditutupi. Anak-anak Ono termasuk di antara orang-orang pertama yang kembali dari Babel. Nehemia merasakan adanya jebakan dan memutuskan untuk tidak pergi. Kalau tidak, untuk apa lagi dia bertemu di daerah terpencil di Yehuda, di mana dia akan satu hal yang bersifat sangat membahayakan. Jadi lebih jauh lagi bahwa pada saat itu dia membawa pengawal bersenjata. Ya, karena pada saat itu Yerusalem hampir tidak berdaya. Nehemia pasal 6 ayat yang ketiga. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini berhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Jadi Nehemia mengirim utusan bahwa dia tidak bisa datang untuk menemui undangan mereka. Karena Nehemia masih melakukan satu pekerjaan besar untuk membangun tembok. Maka Nehemia mengirim utusan untuk memberitahukan bahwa ia sangat sibuk dalam penyelesaian guna pertahanan Yerusalem. Dan karena itu ia tidak dapat datang. Apa yang sedang dilakukannya sangatlah penting. Karena mengapa Nehemia harus menghentikan pekerjaan itu agar dapat datang menemui mereka? Jika mereka ingin berbicara kepadanya, mengapa mereka tidak datang ke Yerusalem? Itulah yang menjadi pemikiran dan pertimbangan Nehemia. Ayat yang keempat. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Bapak Ibu, lawan-lawan daripada Nehemia tetap bertekad untuk mengirimkan pesan sampai 4 kali. Namun setiap kali Nehemia memberikan jawaban yang sama.
Tanggapan terhadap panggilan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Nehemia tidak tunduk kepada Sanbalat. Apapun yang terjadi dengan bupati sebelumnya, dan kegigihan mereka menunjukkan bahwa ada pekerjaan jahat yang sedang berlangsung. Jika tidak, mereka pasti tidak mengusulkan perubahan tempat ataupun terus-menerus mereka mengadakan atau mengundang Nehemia sebanyak 4 kali. Itulah sebabnya dalam ayat 5 dikatakan, lalu dengan cara yang sama untuk 5 kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku untuk membawa surat terbuka. Ketika usaha mereka gagal, maka kita lihat Sanbalat kemudian mencoba meningkatkan tekanan. Ia mengirim pesan kelima sebagai surat terbuka yang tidak bersegel. Ini berarti bahwa siapapun dapat membacanya. Yang mengingatkan isinya bahwa Sanbalat ingin apa yang ada di dalamnya diketahui secara luas. Ia berusaha membangun kecurigaan terhadap Nehemia. Ayat 6. Dalam surat itu kutulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa, dan Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja atas mereka. Dalam surat ini, Sanbalat menyatakan, Bapak Ibu, bahwa Sanbalat menyatakan bahwa sudah tersebar rumor di antara bangsa-bangsa bahwa Nehemia dan orang-orang Yahudi akan memberontak terhadap kekaisaran Persia, dan bahwa itu juga pendapat Geshem. Memang mereka melihat itu sebagai alasan mengapa mereka membangun tembok Yerusalem. Bagi mereka, Nehemia tampak ingin mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Bagaimanapun itulah yang coba dilakukan oleh Megabyzus 4 tahun sebelumnya. Jadi ide itu adalah untuk menakut-nakuti Nehemia agar menanggapi undangan mereka. Mereka beralasan bahwa ia ingin membantah rumor secara pribadi. Yang tidak mereka pertimbangkan adalah bahwa menanggapi surat seperti itu akan tampak mencurigakan. Itu akan menunjukkan bahwa ada beberapa dasar untuk rumor tersebut. Tentu saja mereka tidak mengetahui informasi yang kita miliki, bahwa Artasasta telah memberikan izin khusus untuk hal ini demi menghormati leluhur Nehemia. Dalam Nehemia 2 ayat 5-6. Jika tidak, maka hal ini mungkin akan tampak mencurigakan. Mereka juga mungkin tidak menyadari bahwa Nehemia adalah orang yang sangat disukai raja. Dengan surat yang dikirim sebagai surat terbuka, mereka tentu saja menjamin bahwa meskipun kecurigaan semacam itu belum muncul, kecurigaan itu akan segera muncul. Orang-orang akan mengangguk dengan bijak saat mereka mempertimbangkan pembangunan kembali Yerusalem. Dengan demikian, Bapak Ibu yang kekasih, mereka akan dapat membuktikan bahwa kata-kata mereka tidak dapat dibuktikan. Telah dipertanyakan apakah Sanbalat akan menggunakan istilah seperti bangsa-bangsa yang telah memiliki hubungan kuat dengan Yahudi. Tetapi istilah tersebut juga ditemukan dalam dialek Meri dari bahasa Akadia. Sementara dalam kitab suci, istilah tersebut memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, tidak ada dasar yang kuat untuk menolak penggunaannya oleh Sanbalat. Kita lihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-7. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Mereka juga menuduhnya mengangkat nabi-nabi yang mengumumkan di Yerusalem bahwa ada seorang raja di Yehuda. Perkataan mereka mungkin saja didasarkan pada pengetahuan yang menyimpang tentang fakta bahwa Hagai dan Sakaria tampaknya telah mengumumkan sesuatu yang serupa. Mereka jelas menyadari peran penting yang dimainkan oleh para nabi dalam politik Yehuda. Namun ancaman mereka untuk melaporkan masalah tersebut kepada Artaxerxes telah membocorkan rahasia mereka. Jika mereka benar-benar percaya bahwa apa yang mereka katakan, mereka seharusnya sudah melaporkan masalah tersebut kepada Artaxerxes
atau setidaknya telah mengambil langkah besar untuk menemukan keasliannya. Namun kita bisa melihat klaim tersebut tidaklah remeh. Perlu dicatat bahwa mereka tidak menunjukkan bukti apapun. Sangat jelas di sini bahwa mereka hanya berharap kepada Nehemia bahwa Nehemia akan takut dan menanggapi permintaan mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempol. Dalam ayat yang ke-8 ini jelas kita bisa melihat Nehemia menjawab dengan berani. Ia menjawab bahwa mereka menyatakan bahwa apa yang mereka katakan adalah murni rekayasa mereka sendiri dan bahwa semuanya itu adalah omong kosong. Nehemia jelas yakin dengan pendiriannya sendiri. Memang sangat tidak mungkin Nehemia tidak mengirim pesan pada raja untuk melaporkan kemajuan dalam pekerjaan itu. Dan Nehemia mungkin tidak menunjukkan beberapa tantangan yang sedang ia dihadapi. Tetapi Nehemia akan terus memberitahu raja tentang situasi tersebut. Dengan demikian Nehemia tidak akan merasa bersalah atas ancaman mereka. Yang Nehemia khawatirkan adalah bahwa kata-kata mereka dapat membuat orang-orang Yehuda patah semangat. Ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu, sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Bahwa ia memahami taktik mereka terungkap dalam kata-kata ini. Mereka mencoba menakut-nakutin orang Yehuda untuk mengingat bagaimana reaksi Artasasta sangat terakhir kali mereka mencoba membangun tembok. Bagi Nehemia, Artasasta adalah seorang sahabat, tetapi bagi orang-orang yang lain bahwa Artasasta adalah raja yang mereka takutin. Jadi mereka mencoba melemahkan tangan mereka sehingga mereka tidak akan melanjutkan penyelesaian pertahanan. Jadi Nehemia terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan tangannya saat ia terus memberi semangat kepada mereka. Kita bisa melihat bahwa memang ada upaya untuk membuat Nehemia berperan sebagai pengecut dan menyebabkan Nehemia seperti melakukan penistaan agama. Semua jelas merupakan Semaya jelas merupakan seorang nabi yang diakui. Namun dengan demikian, undangan darinya bagi Nehemia untuk mengunjunginya karena ia tertutup atau tertahan tidak akan mencurigainya. Terutama karena ia mungkin mengklaim bahwa ia memiliki sebuah kata untuknya dari Tuhan atau Yahweh. Ia mungkin mengklaim tertutup atau tertahan karena ia terlibat dalam puasa dan meditasi kenabian. Bapak Ibu, kita juga melihat bagaimana nampaknya di sini bahwa Nehemia berharap bahwa rasa superioritas daripada Nehemia akan membuatnya mengabaikan fakta bahwa ia dilarang keras memasuki bait suci. Bahwa ia sendiri dapat membuatnya merasa bahwa sebuah firman dari Tuhan membatalkan larangan tersebut. Bagaimanapun juga Yehezkiel telah menyatakan bahwa akan ada tempat bagi seorang pangeran dan tanda petik di dalam bait suci. Lalu mengapa tidak Nehemia? Memang baik ia maupun musuh-musuh Nehemia mungkin berpikir bahwa seorang favorit istana Persia dimanja dapat dengan mudah mengabaikan apa yang ia lihat dari keanehan orang Yahudi sendiri. Jadi kita bisa melihat Nehemia merasa ngeri karena dua alasan. Yang pertama, ia berpikir bahwa ia harus menyembunyikan diri seperti seorang pengecut. Yang kedua, karena ia berpikir juga bahwa ia akan menajiskan bait suci. Jika ia melakukan hal-hal seperti itu, bagaimana ia bisa menghadapi orang-orang? Mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi dari ancaman-ancaman yang melalui mereka. Dan para imam tidak akan mengabaikan penistaan yang dilakukan dengan memasuki bangunan bait suci. Bahkan Allah pun tidak akan mengabaikannya. Saat itulah ia menyadari bahwa hal itu merupakan upaya untuk mendiskreditkan dan menjebaknya. Kita bisa melihat kemudian dalam ayat 10 hingga yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan,
Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintu, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Bahwa Nehemia pergi mengunjungi Nabi Semaya di rumahnya untuk menunjukkan dengan kuat bahwa ada alasan keagamaan mengapa Semaya tidak dapat ditemui. Hal ini menunjukkan bahwa ia dikurung dalam tanda kutip karena alasan-alasan kenabian. Ia mungkin mengaku menerima firman dari Tuhan yang mencegahnya untuk meninggalkan rumahnya. Secara sepintas, nubuatnya terdengar asli. Ia menyarankan bahwa Nehemia berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyatakan bahwa para pembunuh akan datang pada malam hari untuk membunuhnya. Dan kedengarannya ini sangat masuk akal. Akan tetapi ada dua kekeliruan di dalam kitab itu. Yang pertama, bahwa Nehemia harus bertindak sebagai seorang pengecut meskipun pengawalnya kuat, sehingga orang-orang akan menganggap dia hanya peduli untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, bersembunyi sebagai seorang pengungsi di bait suci. Dan yang kedua, karena memasuki bait suci dengan pintu-pintunya ditutup di belakangnya akan menjadi tindakan penistaan yang sangat besar. Tidak seorang pun dapat memasuki rumah Yahweh atau Tuhan secara sah kecuali anak Harun yang sah. Ayat 11, Bapak Ibu. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Dalam ayat 11 ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat Nehemia yang saleh segera melihat kekeliruan tersebut. Haruskah orang seperti Nehemia melarikan diri? Bagaimana ia bisa menegakkan kepalanya lagi jika ia melarikan diri dari bahaya pembunuh? Itulah sebabnya ia akan membuatnya semakin terhina. Dan bagaimana ia dengan apa adanya memasuki bait suci untuk menyelamatkan hidupnya? Itu dilarang oleh Yahweh, oleh Tuhan. Ia bukan anak Harun, ia menolak kedua alasan itu. Itulah sebabnya terjemahan alternatif kata hidup mungkin lebih baik, ya. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan anak Harun masuk ke bait suci dan hidup? Itu sama saja meminta untuk dicambuk. Ayat 12. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap oleh Tobia dan Sanbalat. Dan saat itulah Nehemia menyadari bahwa Tuhan tidak mengutus Semaya, tetapi ia telah disewa oleh Tobia dan Sanbalat untuk menyampaikan nubuat ini dengan maksud untuk mempermalukan dirinya sendiri. Itu semua adalah bagian dari rencana untuk mendiskreditkan Nehemia. Urutan yang tidak biasa, Tobia dan Sanbalat menunjukkan bahwa dalam upaya ini Tobia adalah penggerak utama. Dan ini tidak mengherankan, tampaknya ia atau Tobia ini memiliki pengaruh yang sangat besar di Yerusalem. Sanbalat hanya mendukungnya. Ayat 13. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesepakatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Mereka telah mempekerjakan Semaya untuk alasan itu, yaitu untuk menggunakan nubuat yang katanya berasal dari Allah, untuk membuat Nehemia takut agar Nehemia memenuhi syarat-syarat nubuatan yang mempermalukan dirinya sendiri. Dia berdosa besar kepada Tuhan atau Yahweh untuk memasuki area terlarang di bait suci. Jadi secara teori tidak ada seorang pun kecuali Semaya yang akan pernah tahu. Namun sangat jelas bahwa Nehemia melapor kepada tuan-tuannya dengan senang hati agar menyebar laporan yang jahat dengan tangannya mereka dapat mencela Nehemia. Ayat yang ke-14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain mau menakut-nakutkan aku.
Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih, doa di sini menandai akhir dari satu bagian Nehemia 6 ayat 9. Nehemia meminta Tuhan untuk mengingat apa yang dilakukan Tobia dan Sanbalat dan menangani mereka sebagaimana mestinya. Dan ia meminta Tobia untuk mengingat Noaja, sang nabiah, dan para nabi lainnya, yang semuanya tampaknya telah mencoba membuatnya takut. Oleh karena itu jelaslah bahwa Semaya adalah yang terakhir dari sejumlah nabi dan nabiah yang telah mencoba menyesatkan dan menjebaknya. Sangat jelas bahwa Tobia memiliki pengaruh yang kuat di Yerusalem. Tembok-tembok akhirnya diselesaikan, akhirnya selesai dibangun, beserta gerbang-gerbang dan pintu-pintunya, yang membuat bangsa-bangsa di sekitarnya menjadi geram. Dan ayat terakhir dalam ayat 15 sampai 19 Bapak Ibu. Kita bisa melihat dalam ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Tembok itu selesai dibangun pada hari ke-25 bulan Elul tahun ke-20 pemerintahan Artasastra. 52 hari setelah pekerjaan dimulai. Dan itu adalah satu pencapaian yang luar biasa. Meskipun beberapa bagian tembok hanya perlu diperbaiki. Akibatnya Bapak Ibu, Yerusalem kembali menjadi kota berbenteng. Orang-orang Yahudi sekali lagi dapat mengangkat kepala mereka dengan bangga atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Celaan mereka yang sebelumnya bisa disingkirkan. Ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Dan akibatnya adalah ketika berita itu sampai ke telinga musuh-musuh mereka seperti yang dijelaskan dalam Nehemia 4 ayat 7, semua bangsa dikuasai oleh musuh-musuh, mereka menjadi takut dan merasa direndahkan. Karena mereka menyadari bahwa pekerjaan itu telah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan yang selama ini mereka cela, namun kita bisa melihat dari sudut pandang Nehemia, mereka yang begitu rendah hati, mereka berpikir bahwa Yehuda ternyata mereka menunjukkan bahwa Yehuda memiliki Allah yang begitu agung. Persaudaraan banyak di antara para bangsawan Yahudi dengan Tobia. Dalam ayat 17 sampai 19. Sangat jelas dari ayat-ayat ini bahwa Tobia pasti memiliki hubungan dengan kaum bangsawan Yahudi sebelum kedatangan Nehemia. Ini akan menjelaskan bahwa hubungan baiknya dengan kaum bangsawan Yahudi dan kebenciannya terhadap Nehemia telah membuatnya tidak diperlukan lagi. Ini adalah penjelasan terbaik untuk perasaan baik terhadapnya di antara kaum bangsawan dan fakta bahwa Mesulam telah memberikan putrinya kepadanya sebagai istri. Lebih jauh lagi bahwa perasaan baik pasti menandakan bahwa ia bukanlah seorang gubernur yang baik. Setidaknya menyangkut bagaimana dia adalah kelompok kaum bangsawan Yahudi sebagai seorang sinkretis seperti yang ditunjukkan oleh namanya, yang mungkin telah mengikuti cara beribadah Yerusalem, setidaknya ketika ia berada di Yerusalem. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa kaum bangsawan Yahudi telah berkomunikasi dengannya. Dia juga berkomunikasi dengan mereka. Mereka juga mencoba merekomendasinya kepada Nehemia karena perbuatan baik yang telah dilakukannya saat menjabat sebagai gubernur Yehuda. Mereka tampaknya melihat sikap Nehemia terhadapnya sebagai hal yang tidak menguntungkan. Mereka mungkin tidak menyadari hal-hal yang tidak diungkap oleh Nehemia melalui sistem mata-matanya. Orang-orang yang sama pada dasarnya bekerja dengan tekun di tembok. Mesulam putra Berekia misalnya disebutkan dalam Nehemia 3 ayat 4. Ia mungkin telah melakukan tugas ganda. Jadi mereka tampaknya tidak bersikap antagonis terhadap Nehemia. Meskipun tidak setuju dengan sikapnya yang keras, mereka tampaknya saling menyampaikan informasi. Ayat 17 Bapak Ibu. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Di sini kita belajar bahwa para bangsawan Yehuda terus-menerus berhubungan dua arah dengan Tobia, dan itu menunjukkan dasar persahabatan mereka. Ayat 18. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekaya bin Arah,
sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Dan keramahan mereka sebagian didasarkan bahwa fakta Tobia telah menikah dengan keluarga Yahudi yang terhormat. Sekania pastilah juga ada seorang yang penting dan berpengaruh karena hubungan Tobia dengannya telah mengakibatkan mungkin karena ia telah dibawa ke dalam keluarga itu, banyak orang Yehuda bersumpah kepadanya. Jadi Tobia pada saat itu telah mengambil hati Eliasib imam besar. Lebih jauh lagi putra Tobia sendiri, Yehohanan, ya, juga dia sudah menikah dengan keluarga Mesulam yang berpengaruh, yaitu putra Berekiah, sang pembangun tembok. Dengan demikian ia memiliki hubungan yang baik dengan orang Yahudi. Hal demikian merupakan satu penghargaan baginya, meskipun ia tidak menolak untuk mempengaruhkan Nehemia. Ia tidak disebutkan sehubungan dengan upaya menyingkirkan. Namun ia jelas telah bersikap antagonis terhadap Nehemia sejak awal. Dan secara tegas sebagai Bani Amon, ia tidak dapat diterima sebagai seorang Yahudi sejati. Ayat 19 yang terakhir. Juga mereka sebut-sebut sebagai segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-suratnya untuk menakut-nakuti aku. Para bangsawan Yahudi memuji Tobia kepada Nehemia. Tentu saja dengan harapan dapat membujuknya. Mereka juga melaporkan perkataan Nehemia kepada Tobia yang tentu saja tidak akan membujuknya. Dan menjelaskan mengapa Tobia dan Sanbalat sangat mengetahui bahwa urusan orang Yahudi. Namun Tobia bersikap berbeda dengan Nehemia dengan mengirimkan surat-surat yang mengancamnya. Oleh karena itu posisi Nehemia sangat sulit karena ia berusaha menjaga hubungan kerja dengan para bangsawan. Sementara pada saat yang sama berurusan dengan Tobia. Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah menyelesaikan di dalam pasal yang ke-6. Kita bisa melihat pada masa kuno, tembok itu memiliki peranan penting untuk kehidupan rakyat yang ada di dalamnya. Tembok yang kokoh itu adalah simbol kekuatan, keamanan, dan ketentraman. Dan hal itu menjadi prioritas Nehemia dalam memulihkan kota Yerusalem. Oleh sebab itu, Sanbalat menyebarkan berita hoax bagaimana Nehemia dikatakan memberontak terhadapnya. Sanbalat, Tobia, dan Geshem terus menekankan dan meneror Nehemia. Mereka berniat mencelakakan atau membunuh Nehemia. Mereka membuat persenggokolan dengan para nabi dan nabiah. Mereka bersengkongkol dan menyuap Semaya untuk bernubuat. Namun demikian, Nehemia tidak gentar dengan teror dan ancaman yang menakut-nakutinya. Hambatan dan ancaman terus meneror kehidupan Nehemia. Namun Nehemia memang seorang yang gigih, tekun dan mengandalkan Tuhan. Ia berusaha sekuat tenaga dan terus berdoa, memohon kekuatan dari Allah. Berbagai macam cara dilakukan untuk menjatuhkan Nehemia. Namun kita lihat Bapak Ibu, bahwa Nehemia menghadapi hambatan dan ancaman itu dengan cara yang tak terlihat. Ia tidak sewenang-wenang menggunakan otoritasnya sebagai bupati atau gubernur untuk melawan orang-orang yang membenci dan menghalangi pekerjaannya. Tapi ia pun tidak memanfaatkan nama Raja Artasasta yang telah merestuinya untuk pembangunan kembali kota Yerusalem. Namun, Nehemia hanya berfokus untuk mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dengan segala kemampuannya, maka dikatakan Nehemia terus berusaha sekuat tenaga untuk bekerja keras. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur bagaimana kita sudah menyelesaikan di dalam kitab Nehemia pasal 5 sampai dengan pasal 5 dan 16 ini, ya. Kita kembali akan melihat bahwa bahwa Nehemia begitu menjadi teladan bagi setiap kita orang percaya. Di tengah-tengah setiap tugasnya, dia tetap berfokus kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Dan pada saat ini Bapak Ibu, mari kita bersyukur bersama-sama untuk segala pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan pada pagi hari ini. Kita semua nanti sore juga akan mendengarkan pemaparan daripada Bapak Penatua Insinyur Rida Haryanto. Biarlah kiranya Bapak Ibu juga boleh menyediakan waktu.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang sudah menyertai di dalam pemaparan Nehemia pasal 5 dan 6 ini. Kiranya Tuhan yang juga yang akan terus menyempurnakan penyampaian hamba-Mu pada siang hari ini. Juga untuk pendalam Alkitab sore sebentar oleh Bapak Penatua Lindra, Tuhan juga memberkatinya. Kami bersyukur pada siang ini untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.